Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi Smart Pips, welcome back to Smawar Podcast. Oke teman-teman, penonton setia Smawar Podcast. Jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang sangat unik nih dari biasanya. Subhanallah. Jadi di sini sudah ada Ibu Dr. Poppy Sofiatin dan juga sudah ada Bapak Suryaman MPD. Selamat pagi Pak. Selamat Bu. pagi semuanya. Iya, oke, katanya Hawa mau yang pertama nih. Okay, so hi ma'am, how are you today? Fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, I just see some of your biodata, and I think from your biodata, your education is very high. So, can you tell me about your education, your family, and your career? And excuse me, ma'am, you may mix your explanation with bahasa Indonesia. Oke, pendidikan itu mulai dari mana nih? SD. Boleh. It's up to you. SD. SD itu dari SD negeri yang jauh di sana, Wow. yaitu di daerah Pangandaran. SMP juga sama di daerah Pangandaran. Nah, SMA baru saya dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dari Yogyakarta. S1 saya dari IKIP Negeri Yogyakarta yang sekarang berubah nama menjadi UNY. S2 dari UHAMKA Jakarta dan S3 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wow, UPI Bandung. That is wonderful, very great. Iya, semoga kita bisa Alhamdulillah. jadi kayak Ibu juga ya, jadi dokter. Mudah-mudahan. Amin ya Allah, Ya, amin. dokter itu takdir. Bukan karena pinter, bukan, tapi karena takdir. Ya, ini adalah gift from Allah. Amin. Iya, semoga kita nanti bisa ya Hawa ya. Amin. Oke. So, what about your family? Ya, Keluarga. my husband work for Krakatau Steel, tetapi sekarang sudah pass away. Ya, terus saya punya two son and one daughter. Nah, semua sudah kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan semua S1. Yang nomor 1 itu perempuan, itu dari Telkom University Bandung. Yang nomor 2 dari ITB, yang nomor 3 dari Unisba. Jadi di situ bermacam-macam dengan jurusan yang bermacam-macam. Kami berlima tidak ada yang sama. Ya, saya basicnya S1 dari kimia, S3 saya dari administrasi pendidikan, suami saya dulu dari teknik elektro, anak saya yang besar itu ekonomi, manajemen bisnis, yang kedua teknik sipil ITB, yang ketiga akuntansi dari Unisba. Alhamdulillah, dan semua sudah bekerja. Iya, alhamdulillah. Jadi punya passionnya masing-masing ya. Iya, jadi tidak ada yang sama. Beda-beda. That is so cool. And what about your career? Karir ibu nih selama ini gimana gitu? Iya, sampai akhirnya sekarang bisa jadi pengawas nih. Karir dulu berasal dari guru. Saya guru SMA Negeri 1 Pandeglang, terus pindah ke SMA Negeri 1 Keramat Watu. Dari tahun 2015 saya ke pengawas Kabupaten Serang. Nah, itu. Jadi ya, ini juga lagi-lagi bahwa ini ada satu ketetapan yang harus saya terima. Gitu. Jadi bukan karena oh hebat jadi pengawas, itu enggak, tapi ini adalah satu ketetapan yang harus saya terima, dan ini adalah takdir. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana karir, saya bekerja juga bermacam-macam, tapi masih dalam dunia pendidikan. Di samping saya dulu mengajar di SMA, saya juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, sekarang saya masih termasuk tutor PBJJ Serang untuk PG PAUD dan PG SD. Ya, itu karir saya.
Okay, thank you so much for your explanation. You really inspire me. Yeah, you are Okay, welcome. next Crystal. Oke, sekarang saya mau nanya ke Pak Yaman nih. Oh, gitu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, apa kabar nih Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa nih. Alhamdulillah ya, jadi tamu kita nih di podcast kita. Iya, apresiasi buat kalian semua luar Iya, biasa alhamdulillah, keren. makasih Pak. Kalau boleh tahu nih, saya ini penasaran juga nih sebenarnya. Boleh gak sih Pak, Bapak ceritain karir Bapak juga nih sampai sekarang udah jadi pengawas, atau mungkin Bapak juga mau ceritain latar belakang Bapak dulu, keluarga gitu-gitu. gitu. Saya pengen tahu nih supaya jadi motivasi juga gitu buat saya. Oh gitu. Bapak lahir di Kabupaten Kuningan, daerah Gunung Ciremai ya, dan SD sampai SMP sekolah di situ. Lalu hijrah ke Kabupaten Serang, Hijrah. gitu. Sekolah guru 3 tahun, lalu kuliah di IKIP Bandung ya, sampai S2 pasca sarjana di IKIP Bandung, UPI sekarang, dulu IKIP ya. Iya. Iya. Bapak punya anak 2, yang satu udah bekerja ya di kantor BRI Pusat. Saat ini sedang menuntut ilmu S2 di Singapura. Singapura. Yang satu perempuan ya, sekarang di Surabaya, bertugas di salah satu perusahaan. Gitu. Kemudian karir di pengawas sudah cukup lama nih, bareng juga sama Bu Dokter Popi. Saat ini bertugas di pengawas Kota Serang, awalnya 5 tahun di Kabupaten Tangerang. Pindah tugas ini. Iya. Bentar itu. Terus sebenarnya saya juga penasaran nih, sebenarnya emangnya tugas pengawas tuh apa sih Pak? Boleh gak sih Pak kasih tahu gitu? Kita Saya tuh sebagai siswa-siswi tuh Oh, gitu. kepo gitu. pengen tahu gitu Pengen tuh. tahu. Tugas pokok pengawas itu ada 8 standar tupoksi kepengawasan. Masing-masing ya untuk membina para rekan-rekan guru, kolaborasi, sharing, untuk tentunya ya jelas demi peningkatan mutu pendidikan. Oh iya. Bahwa tugas-tugas pengawas itu kan cukup banyak sekali ya. Pada saat ini apalagi ikut pendampingan terkait dengan peningkatan kualitas sekolah. Sejauh mana siswanya juga, sejauh mana pembinaan guru terhadap siswanya itu. Jadi kita pengawas itu bukan ke siswa ya, ke guru. Itu tuh. Tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah. Banyak hal itu, kalau diuraikan ya tidak pasti panjang, nggak ucap satu hari. Jadi tata kelolanya gitu ya? Ya, iya. Berarti ini tuh kayak apa, menilai kepala sekolah gitu? Dimungkinkan seperti itu, menilai guru juga. Nah, kalau menurut Bu Popi, tugas pengawas itu apa aja sih singkatnya gitu? Singkatnya. Tupoksinya pada intinya adalah membimbing, membina profesionalisme guru dan kepala sekolah. Itu kalau berkaitan dengan guru dan kepala sekolah. Nah, tentunya ada lagi yang intinya itu adalah melakukan penelitian untuk pengembangan sekolah. Oh iya, Itu benar. tugas pengawas. Ya. Itu yang sesuai dengan tupoksi. Jadi intinya kita adalah bagaimana membina dan meningkatkan profesionalisme guru sehingga guru dan kepala sekolah itu dapat melakukan proses pendidikan yang baik, bermutu untuk peserta didiknya, sehingga akan menghasilkan output yang baik dari peserta didiknya. Output yang baik itu yang seperti apa? Karena lulusan SMA itu adalah untuk melanjutkan sekolah, bukan untuk bekerja. Berarti yang baik adalah sekolah yang dapat meluluskan siswa-siswinya masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ya. Nah, jadi mereka di samping itu juga dapat mengembangkan potensi dirinya di sekolah, termasuk siswa-siswi yang melaksanakan podcast seperti ini adalah mendukung terhadap potensi minat
siswa. Iya, benar-benar. Nah, jadi siapa tahu nanti ada yang memang jadi pembawa acara, Iya. bisa di situ ya. Iya. Dan ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini inspirasi yang baik bagi teman-teman siswa-siswi di sekolah yang lain. Amin. Saya perlu dicontoh. Ya, mungkin nanti suatu saat ada sekolah-sekolah yang mau study banding ke sini, bagaimana untuk melakukan kegiatan seperti ini dan mereka dapat menerapkannya di sekolahnya. Karena ya sekarang anak-anak sekarang ini zamannya generasi Z, zamannya Iya, bener digitalisasi. Jadi memang harus betul-betul memahami gitu dan melaksanakan. Beda dengan saya. Kalau saya udah bukan milenial, bukan Z, ya bukan. Kalau dalam bahasa Sunda mah kolotnial. Kalian tuh zaman milenial ya. Ini udah generasi Abad Z 21. apa yang menggunakan Abad modern ya, ya. digital. Abad modern. Jadi gurunya juga harus ikut berlari dengan siswanya. Iya, benar-benar. Ya, Tapi termasuk karakter kepala jangan sekolah. dirubah. Iya dong. Iya dong, siap. Sikap, etika kayak gitu. Sopan santun, iya. Iya. Oke. Terus apa nih Hawa? Ngomong-ngomong nih, that is all about mengawasi kinerja kepala sekolah nih. Jadi kita sebagai siswa-siswi nih pengen juga ngasih kesan pesan kita selama 2 tahun di Semawar ini nih, Bu. Oh gitu. Iya, Kita boleh mau catat nih. sedikit boleh? Oh nggak sih? boleh. Gimana kepala Iya. sekolahnya di sini? Karena hari ini memang kita jadwalnya adalah penilaian kinerja kepala sekolah. Oh, iya. Nah, untuk menilai kinerja kepala sekolah kita harus menggali data dari guru, dari siswa. Nah sekarang, what's your opinion about your headmaster? Widih, oke. Oke. Sebenarnya Ya. sih mulai dari mana ya? Salah satu contohnya itu perpustakaan ini nih. Iya, Oke. jadi sebenarnya sebelum ada Pak Nurdin Salam, fasilitas dari perpustakaan ini nggak seberkembang ini. Pokoknya beda banget gitu. Mulai dari koleksi bukunya gitu. Sekarang sudah meningkat banget nih, apalagi sekarang nih salah satu kegiatan dari perpustakaan fasilitasnya menyediakan podcast ini kan. Iya, Jadi bener banget. sarana kita itu tuh untuk berlatih sebagai jurnalis gitu, untuk menjadi pembawa acara Melatih gitu. public speaking. Iya, apalagi semenjak Pak Nurdin Salam itu udah jadi kepala sekolah, perpustakaan itu tuh dapat juara 1 tingkat provinsi dan Tingkat udah provinsi. masuk nominasi nasional. Nasional ya. Iya, bagus. Keren. iya. Keren. And last week Kristal, jadi kita itu Bu ada studi banding ke iya, Jakarta iya. ya. Studi banding Gimana ke nih Jakarta. Kristal sebagai perwakilan tim perpustakaan? Iya, saya itu bersama tim saya juga itu melakukan studi banding ke perpustakaan nih. Jadi kepala sekolah itu mengadakan studi banding ya untuk melihat fasilitas-fasilitas di sana. Siapa tahu juga bisa dikembangkan lagi di sini. Jadi Itu ke SMA mana? ke SMA 70 Jakarta. 70 Jakarta. Iya, Bolongan ya. di Iya, situ. benar. Jadi Keren. kita ngeliat-liat di sana, jadi supaya bisa jadi pelajaran juga bagi kita gitu. Luar biasa. Iya. Terus selain itu juga dulunya itu kan di depan sekolah itu becek banget ya, becek gitu kalau di Semawar itu. Tapi kalau sekarang Pak Nurdin Salam udah ada paving block sekarang. Oh, gitu? Iya, sekarang Iya. makanya kan udah di paving block udah rapi banget pokoknya. Barusan lihat udah rapi. Iya. Iya, bener banget. Nah, terus kan 2 tahun yang lalu kita tuh masih terhambat karena adanya virus COVID nih Pak. Nah, Oh, gitu? tapi sekarang kegiatan-kegiatan di sekolah kita ini udah aktif lagi. Upacara dimulai dari jam 7, jadi anak-anak itu semakin tertib dan taat, semakin disiplin. Nah, kita juga ada kegiatan bersama yaitu senam sama Asmaul Husna bersama di hari Jumat. Jumat. Iya. Jadi kegiatan kalau senam itu setiap hari Rabu, kalau Asmaul Husna itu untuk kerohanian ya itu setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Senin, Rabu sama Jumat itu kita harus wajib datangnya pukul 7 gitu. Oh, gitu. Sebelum Iya. pukul 7 lebih Iya, tepatnya. jadi kegiatan itu tuh mulainya jam 7 gitu Jam tuh. 7. Itu nih disiplin guru-gurunya gimana di sini? Apresiasi buat siswa lo selalu dia dalam KBM dan seterusnya.
Kalau misalnya dalam KBM sih, jadi gini sekarang Ya. itu kepala sekolah itu tuh menerapkan gini Pak. Hmm. Jadi kalau misalnya ada agenda guru gitu, jadi setiap kelas itu tuh mendapatkan agenda guru. Jadi kalau Bikin misalnya agenda, ada ya. guru yang telat berapa menit itu dicatat. Makanya misalnya telat 5 menit nih, dicatat telat 5 menit. Atau kalau misalnya nggak dapat tugas gitu, berarti dicatat. Nah, dengan adanya itu jadinya guru-guru itu tuh Semakin disiplin. Semakin jadi disiplin. tepat waktu Iya, gitu tuh. tepat waktu. Terus selalu ngasih tugas kalau misalnya ada kegiatan Iya. apa gitu. Jadi bukan murid-muridnya doang yang ditekankan untuk disiplin, Nah, tapi iya. guru-gurunya juga harus lebih disiplin. Menurut kalian sudah merasa terlayani belum dengan kehadiran guru-guru di sini? Melayani banget sih. Oh, Nah, gitu. karena ya itu mungkin ya dibantu sama adanya itu ya kegiatan apa agenda itu. Jadi Agenda guru-guru itu ya itu jadinya tepat waktu. Banyak nggak inovasinya guru-guru Banyak. dalam pembelajaran. dalam pembelajaran? Iya, apalagi banyak. sekarang kan Oh, gitu ya. apa misalnya kayak kerja kelompok Kerja gitu-gitu. kelompok, bikin Gi- PPT, presentasi. Pernah nyatat nggak di papan tulis sampai kalian nyatat lagi nggak? Kalau Nyatet. sekarang lebih jarang ya, jadi Jarang ya. Hanya yang penting-penting iya, aja. Iya, jadi poin-poin dirangkumin pentingnya gitu. aja gitu Heeh. dirangkumin. Nah, jadi Iya. alhamdulillah sih kita juga dipermudah gitu. Iya. Permudah ya. Dan Pak Nurdiana Salam ini sangat mendukung non akademiknya siswa-siswi Iya, Semawar ini iya, gitu. ekskul juga. Ekskulnya apa yang paling disukai? Ada juga LH ya, LH itu Iya, tuh sekarang lingkungan hidup. lagi ada program bikin apa? Ini apa sih? Sampah. Bukan apa? Ternak lele ya? Oh, gitu. Iya. Iya. PKWU apa masuknya? Iya, masuk PKWU. PKWU. Iya LH heeh. Iya, Lingkungan ekskul hidup. Lingkungan hidup. Itu. Ini sekolahnya Bapak barusan keliling sebagian agak bersih gitu. Itu yang tanggung jawab siapa kebersihan? Wah, itu Kalau dari itu, warga-warga heeh, sekolahnya. warga Warga sekolah. Iya, Iya. jadi kalau misal kadang itu tiap Jumat itu ada kegiatan bersih-bersih gitu. Iya, Siswanya Jumat. sendiri gimana terhadap kelasnya? Ya iya, jadi setiap kelas itu wajib ngebersihin kelasnya gitu. Setiap kelas terus Ada depan-depan piket. kelasnya gitu. Ada, kalau Jadi itu pasti ada. heeh. Sama kita itu sekitar sebulan 2 kali atau sebulan sekali diadain Jumat bersih. Jadi Jumat benar-benar bersih. Nah, iya, membersihkan itu dia. seluruh sekolah. Jadi semua warga sekolah. Jadi Itu bukan mereka tanggung jawab masing-masing. OB kan ya? Enggak dong. Enggak. Iya, Jadi kebersihan kita ini atau juga jawab kudu gitu. bersama. Terus metode pembelajarannya yang dilakukan guru asik nggak? Asik Asik, banget asik, sih. asik. Jadi mereka itu Asik. ikutin ke generasi-generasi kita. Jadi kita itu enggak mematokkan dari generasi mereka, tapi mereka itu ikut asik gitu, ngikutin gaya Ikut zaman euforia gaya kita. kita, Iya. kekinian. Benar-benar. Ini salah satunya nih. Bagus lah. Ya, Keren, keren, ya. Ya mudah-mudahan nanti SMA Waringin Kurung bisa lebih bersinar dan menjadi mercusuar pendidikan di Mercusuar. Kabupaten Amin Serang. ya Allah, amin. Oh iya, terakhir nih mungkin ada yang mau Bapak Ibu sampaikan? Iya. Ya, sebentar sampaikan apresiasi nih buat SMA 1 Waringin Kurung. Dan kalian sampaikan pada teman-teman kalian itu tuh, hormati guru kalian, Iya, siap. ikuti alur kebijakan kepala sekolah, jangan melanggar dalam hal ini ya, tata tertib dan seterusnya, pertahankan ini. Dan tata kelola penyelenggaraan sekolah ini, apalagi perpustakaan kayak seperti ini. Bapak nanti insya Allah mau bawa guru-guru ke sini dari kota Serang. Boleh. Ya, cuman perpustakaan ini jangan sampai ada buku yang masih utuh diplastikin ya, sudah terbuka siap, semua. Dan maaf Bapak seneng buku yang ininya ujungnya sudah keriting nih. Oh, berarti udah Ya, sering dibaca. menandakan sering dibaca. Iya, bener-bener sering Karena dibaca. literasi minat baca kita masih rendah. Iya, ya Pak ya. Itu secara umum itu tumbuhkan oleh kalian dan ajak lah. Suka diapresiasi nggak yang sering datang ke sini? Iya, jadi Siapa? setiap Ada kegiatan gitu. Jadi tiap yang paling berapa bulan banyak gitu. mengunjungi perpustakaan. Ada yang paling banyak mengunjungi perpustakaan, ada Dapat yang paling hadiah nggak? banyak minjem buku. Iya, ada hadiahnya. Jadi tiap 3 bulan sekali dikasih. Jadi Oh, gitu. di upacara gitu nanti diumumin. Upacara diumumkan. Habis selesai upacara gitu diumumin. Nah, itu selalu ya. Iya, jadi pada semangat makanya ke sini. Bukunya sudah ke sistem semua, di data semua, judul buku dan seterusnya. Sudah. Iya, sudah. Ya, Jadi kita udah bisa tahu ada ngecek berapa ya, judul di sini. Waduh, aku kurang tahu. nih, Oh, gitu. pakai perpustakaan langsung. Ya, nanti ya tanya gitu Iya, Bapak. siap. Ya, oke. Siap. Keren. Bu Papi, Bangga ada lagi? Iya, kalau dari saya maju terus siswa-siswi SMA Negeri 1 Waringin Kurung, capailah cita-cita setinggi langit,
tapi tetap kita harus berbisik di bumi. Iya, oke. Keren. Oke. Kalian kelas berapa? Aku kelas 11. Iya, Oh, saya kelas juga kelas 11. 11. Keren. Iya. Okay, Sarah and ma'am, thank you for your explanation, and this is really inspire us. And I hope this will be useful for the smart tips. Amin. Yeah, Amin. you are welcome. Oke teman-teman, bagi yang udah nonton sampai habis, makasih banget ya udah nontonin podcast spesial kita kali ini. Mungkin kita akan adakan lagi podcast selanjutnya. Selamat datang lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.